Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kegiatan mini project acara 3, pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan merupakan suatu proses bertambahnya ukuran atau volume serta jumlah sel pada tumbuhan yang terjadi secara irreversible atau tidak bisa kembali. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hapsari 2018 yang menyatakan bahwa pertumbuhan tanaman adalah peristiwa bertambahnya ukuran tanaman yang dapat diukur dari bertambah besar dan tingginya organ tumbuhan. Tujuan dari praktikum pertumbuhan tanaman yaitu untuk mengetahui proses pertumbuhan tanaman dimulai dari penanaman, pemeliharaan, pemanenan, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Pada praktikum kali ini, alat dan bahan yang digunakan yaitu ada polybag atau bisa juga menggunakan bekas wadah minyak atau pot, ada cetok, gelas aqua bekas, penggaris, dan alat tulis. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu ada benih jagung, benih bayam, dan benih kacang tanah. Kemudian pupuk kandang, air, dan juga tanah. Kegiatan praktikum yang dilakukan yaitu pertama, sebelum penanaman dilakukan persiapan media tanam, yaitu dengan mencampur tanah dengan pupuk dan juga dilakukan perendaman pada benih tanaman. Kemudian di proses penanaman dilakukan dengan memasukkan media tanam ke dalam pot atau polybag, kemudian dibuat lubang dan benih dimasukkan ke dalamnya. Kemudian dilakukan penyiraman tanaman sebanyak 2 kali di pagi hari dan sore hari dengan jumlah air secukupnya. Kemudian pengukuran dilakukan di setiap 1 minggu sekali dengan parameter yang diukur yaitu tinggi tanaman, panjang tanaman, dan jumlah daun. Kemudian dilakukan pemanenan pada minggu keempat. Lama pemeliharaan yang dilakukan yaitu selama 4 minggu dan pada saat pemanenan dilakukan perhitungan tinggi, panjang tanaman, dan jumlah daun, dan juga ada tidaknya nodul pada legum. Kemudian berikut ini merupakan hasil dari pengukuran tinggi terhadap tanaman, yaitu pengukuran tinggi tanaman dilakukan dengan cara mengukur dari permukaan tanah sampai ke puncak dari tanaman. Nah, dari hasil praktikum yang sudah dilakukan didapatkan bahwa pada tanaman jagung itu pada minggu pertama didapatkan tinggi 5,5 cm dan pada minggu kedua 8,2 cm, pada minggu ketiga 14 cm dan minggu keempat 27 cm. Menurut literatur yang saya dapatkan, tinggi jagung pada minggu keempat yaitu seharusnya setinggi 58,39 cm. Kemudian untuk bayam pada minggu pertama didapatkan 2,9 cm, pada minggu kedua didapatkan 4,5 cm, pada minggu ketiga didapatkan 7,5 cm, dan pada minggu keempat didapatkan 11,2 cm. Sedangkan menurut literatur yang saya dapatkan, tinggi bayam pada minggu keempat itu seharusnya 22,2 cm. Kemudian ada kacang tanah, pada minggu pertama didapatkan tinggi 1,1 cm, minggu kedua 3 cm, minggu ketiga 6,3 cm, dan minggu keempat 8 cm. Sedangkan berdasarkan literatur yang saya dapatkan, tinggi kacang tanah pada minggu keempat itu seharusnya 9,85 cm. Kemudian ini merupakan pengukuran panjang tanaman. Nah, pengukuran panjang tanaman itu dilakukan dengan mengukur tanaman dari permukaan tanah sampai titik teratas dari daun yang ditegakkan. Berdasarkan praktikum yang dilakukan, panjang tanaman jagung pada minggu pertama yaitu setinggi 5,8 cm, pada minggu kedua 8,6 cm, pada minggu ketiga 23 cm, dan pada minggu keempat 32 cm. Panjang tanaman menurut literatur yang saya dapatkan di minggu keempat itu seharusnya 78,64 cm. Kemudian panjang bayam di minggu pertama yaitu 3,1 cm, minggu kedua 4,7 cm, minggu ketiga 7,7 cm, dan minggu keempat 12,6 cm.
menurut literatur yang saya dapatkan, panjang bayam di minggu keempat itu seharusnya setinggi 23,5 cm. Kemudian untuk kacang tanah, pada minggu pertama didapatkan 1,3 cm, minggu kedua 4 cm, minggu ketiga 6,7 cm, dan minggu keempat 12,1 cm. Menurut literatur yang saya dapatkan, panjang kacang tanah di minggu keempat seharusnya 21,9 cm. Kemudian untuk jumlah daun itu dihitung mulai dari daun yang sudah terbuka. Nah, pada minggu pertama untuk jagung dan kacang tanah itu belum ada daun yang muncul. Sedangkan untuk bayam itu sudah ada 2 daun yang muncul. Di minggu kedua, jagung itu sudah ada 3 daun yang muncul, 5 daun di minggu ketiga, dan 7 daun di minggu keempat. Berdasarkan literatur yang saya dapatkan, jumlah daun di minggu keempat itu sebanyak 7 helai. Kemudian untuk bayam, di minggu kedua ada 4 helai, minggu ketiga 5 helai, dan minggu keenam 6 helai. Berdasarkan literatur yang saya dapatkan, di minggu keempat itu didapatkan 12 helai daun. Kemudian untuk kacang tanah itu di minggu kedua sebanyak 2 helai, minggu ketiga 6 helai, dan minggu keempat 9 helai. Jumlah daun pada kacang tanah di minggu keempat berdasarkan literatur yang saya dapatkan yaitu sebanyak 15 helai. Perbedaan antara literatur dan hasil yang didapatkan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya bisa berasal dari benih tanaman atau bisa berasal dari media tanam, intensitas cahaya yang didapatkan, ketersediaan unsur hara di media tanam, dan juga air. Kemudian pada saat pemanenan dilakukan pengamatan bintil akar. Nah, bintil akar atau nodul merupakan simbiosis antara akar dengan bakteri Rhizobium japonicum. Bintil akar ini dibentuk saat tanaman masih muda setelah terbentuk rambut akar pada akar utama atau pada akar cabang. Nah, karena pada praktikum ini legum yang saya gunakan adalah Arachis hypogea atau kacang tanah, maka untuk 2 tanaman tidak ditemukan nodul pada saat pemanenan, sedangkan pada kacang tanah ditemukan nodul dengan warna putih kecoklatan. Menurut Fitriana et al. Tahun 2015, bentuk bakteri atau rhizobia dalam satu sel akar yang mengandung nodul aktif. Nah, nodul aktif itu apabila dibelah melintang akan terlihat warna merah muda hingga kecoklatan di bagian tengahnya. Kemudian pembentukan bintil akar pada legum itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya temperatur cahaya. Kemudian temperatur cahaya ini mempengaruhi pembentukan, ukuran, dan jumlah bintil akar. Kemudian ada nitrogen terkombinasi. Nitrogen mineral di atas tingkat tertentu akan mempengaruhi infeksi pada rambut akar, jumlah bintil, struktur bintil, dan jumlah nitrogen yang difiksasi. Kemudian ada konsentrasi ion hidrogen. Di sini pada tumbuhan legum yang kurang subur itu akan itu disebabkan oleh berkurangnya kolonisasi rhizobium dalam tanah yang menyebabkan tidak cukup untuk pembentukan bintil akar. Kemudian ada fosfor. Fosfor sendiri diperlukan untuk pembentukan bintil dan aktivitas bintil yang maksimal. Nah, tanaman yang mendapatkan nitrogen secara simbiotik membutuhkan fosfor dalam jumlah yang lebih besar daripada tanaman yang dipupuk dengan nitrogen. Kemudian ada nutrisi mineral. Nutrisi mineral pada legium ini dapat meningkatkan jumlah bintil akar, jumlah bintil pada perakaran, dan juga meningkatkan pertumbuhan dan kandungan nitrogen. Dan yang terakhir ada faktor-faktor genetik, yaitu perbedaan varietas dalam legum dan juga perbedaan varietas dalam legum itu akan mempengaruhi perbedaan respon terhadap rhizobium tertentu, terutama dalam hal jumlah bintil yang terbentuk dalam tanaman legum. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses penanaman tanaman dimulai dari persiapan media tanam, bibit, serta alat dan bahan.
Kemudian benih tanaman dimasukkan ke dalam lubang, dan proses pemeliharaan yang dilakukan meliputi penyiraman, penyiangan, pendangkiran, dan penyulaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman dapat berasal dari dalam atau genetik tanaman tersebut dan dari lingkungan yang dapat berupa gulma, cahaya, angin, curah hujan, dan kesuburan tanah, serta juga berasal dari interaksi keduanya. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan, dan ini video selama proses penanaman. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.